Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami nama anggota kelompok yaitu saya sendiri atas nama Agustina. Yang kedua ada Ernest Piolita dan yang ketiga ada Muhammad Khalid Khan. Di sini kami akan membahas terkait dengan urgensi dalam rancangan Undang-Undang KUHP dengan mata kuliah Politik Hukum Pidana. Di sini kami akan membahas topik yang terkait. Yang pertama ada tujuan pidana dan tujuan pedoman pemidanaan. Yang kedua ada asas-asas. Yang ketiga ada kategori sanksi pidana. Dan yang keempat ada pedoman pemidanaan. Yang pertama yaitu tujuan pidana dan tujuan pedoman pemidanaan. Tujuan pidana dan tujuan pedoman pemidanaan terdapat di dalam pasal 51 yang mana bertujuan A. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. B. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. C. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. D. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ernest Piolita. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai asas-asas. Asas-asas yang terdapat dalam RUU KUHP yaitu Pasal 1, Asas Legalitas, Paragraf 1, Pasal 4, Asas Wilayah atau Teritorial, Paragraf 2, Pasal 5, Asas Perlindungan dan Asas Nasional Pasif, Paragraf 3, Pasal 6 dan 7, Asas Universal, Paragraf 4, Pasal 8, Asas Nasional Aktif. Kemudian, kategori sanksi pidana. Kategori sanksi pidana terdapat pada pasal 64, 65, 66, dan 67. Terdiri atas yang pertama, pidana terdiri dari pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, kerja, dan sosial. Kedua, pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan atau tagihan. Pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, pemenuhan kewajiban adat setempat. Dan yang terakhir, yang ketiga, pidana yang bersifat khusus yang merupakan pidana mati yang diancamkan secara alternatif. Nah, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Khalid Khan. Baiklah, di sini saya Muhammad Khalid Khan akan melanjutkan materi yang keempat yaitu tentang pedoman pemidanaan. Nah, pedoman pemidanaan ini terdapat pada pasal 54 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam pedoman pemidanaan ini ialah harus dipakai oleh hakim sebelum melakukan putusan terhadap suatu pelaku tindak pidana. Nah, pada pasal 54 ayat 1 ada 11 pertimbangan. Yang pertama, bentuk kesalahan pelaku tindak pidana. Yang kedua, motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Yang ketiga, sikap batin pelaku tindak pidana. Yang keempat, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. Yang kelima, cara melakukan tindak pidana. Yang keenam, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Yang ketujuh, riwayat hidup, keadilan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. Yang kedelapan, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Yang ke-9, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Yang ke-10, pemaafan dari korban dan atau keluarganya, dan atau yang ke-11, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, habis itu ada pasal 54 ayat 2 yang menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukannya tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Nah, sekian penjabaran dari kelompok kami atas 4 materi tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.